Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab beliau Minhajul Muslim menulis Al-Faslu Tsani atau pasal kedua di dalam bab akhlak. Beliau menulis fi khuluqis sabr, masalah akhlak sabar wa ihtimalil ada, dan ihtimal terhadap gangguan. Apa yang dimaksud dengan sabar, apa yang dimaksud dengan ihtimal? Teruskan menyimak video ini hingga akhir. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi beliau menulis min mahasini akhlaqil muslimi allati yatahalla biha as-sabru wa ihtimalul ada fi dzatillahi ta'ala. Di antara akhlak baik yang seharusnya disandang oleh seorang muslim adalah yang pertama as-sabru atau sifat sabar, wa ihtimalul ada, dan yang kedua ihtimal terhadap gangguan fi dzatillahi ta'ala, di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menulis amma as-sabru fahuwa habsun nafsi ala ma takrahu. Sabar, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, adalah habsun nafsi, menahan diri, ala ma takrahu, terhadap apa-apa yang tidak disukai. Sabar, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, adalah menahan diri atas apa-apa yang tidak disukai. Awi ihtimal makruhu awih timalul makruhi binawi minar ridha wa taslim, atau ihtimal al-makruhi terhadap hal-hal yang tidak disukai binawi minar ridha wa taslim, dengan sifat ridha dan dengan sifat pasrah. Ini kata beliau mengartikan definisi sabar. Kemudian Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi merinci lagi bagaimana seorang muslim harus bersikap sabar. Kata beliau, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, fal muslimu, maka hendaknya seorang muslim bihabsi nafsahu ala ma takrahuhu min ibadatillahi wa ta'atihi, maka hendaknya seorang muslim bisa bersabar, yaitu yahbisu nafsahu, dengan menahan dirinya, memaksa dirinya, ala ma takrahu, untuk melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, min ibadatillahi wa ta'atihi, dari jenis ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Ini definisi sabar yang pertama, yaitu memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang pada mulanya tidak disukai, yaitu apa? Ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Ibadah dan taat itu pada awalnya memang sesuatu yang tidak disukai bagi orang yang tidak terbiasa ibadah. Maka kemudian jika seseorang itu mau melatih kesabarannya dalam taat kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, suatu saat kelak ia akan merasakan lezatnya iman. Ini yang pertama, yaitu memaksa diri untuk ibadah dan taat kepada Allah. Kemudian sabar yang kedua, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yaitu wayah bisuhaduna ma'asillahi azza wa jalla. Yang kedua, definisi sabar, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, adalah seorang muslim menahan dirinya dari maksiat kepada Allah. Seorang muslim menahan dirinya dari maksiat kepada Allah. Maka ini definisi sabar yang kedua. Setelah sabar yang pertama adalah memaksa diri untuk taat kepada Allah, kemudian definisi sabar yang kedua adalah menahan diri dari maksiat kepada Allah. Kemudian definisi sabar yang ketiga, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yaitu wayah bisuha alal bala idza nazala biha, yaitu menahan diri atas
ujian, atas bala, atas musibah, atas takdir yang menimpa dirinya. Jadi inilah 3 definisi sabar. Yang pertama, sabar dalam ibadah dan taat. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi bala atau ujian atau musibah. Inilah kata beliau tentang apa yang dimaksud dengan sabar. Kemudian Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juga menulis 3 poin tentang bagaimana cara seorang muslim memiliki sifat sabar. Yang pertama, kata beliau, bidzikri wa'dillahi bil jazail hasani ala ta'ati. Jadi kalau ingin memiliki sifat sabar, terutama sabar dalam masalah ibadah, yaitu hendaknya seorang muslim mengingat janji Allah dengan ganjaran kebaikan atas suatu ketaatan. Ini yang pertama. Kalau ingin bersabar dalam ketaatan, ingin bersabar dalam ibadah, maka hendaknya seorang muslim senantiasa mengingat bahwa Allah menjanjikan ganjaran balasan berupa kebaikan atas ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, jika seseorang ingin bisa bersabar, terutama bersabar dalam hal meninggalkan kemaksiatan, yaitu kata beliau, bidzikri wa'idihi ta'ala li ahlil bugdatihi wa ashabil maksiyatihi. Hendaknya seorang muslim kalau ingin bisa bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, hendaknya dia mengingat-ingat janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah, kepada orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah. Maka dengan kita senantiasa mengingat ancaman Allah kepada orang yang senantiasa bermaksiat, janji-janji Allah akan menurunkan azab kepada orang yang senantiasa bermaksiat, maka dengan begitu kita semoga bisa menjadi sosok yang bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Ini cara sabar yang kedua, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dengan mengingat-ingat janji Allah kepada orang yang senantiasa bermaksiat. Kemudian yang sebelumnya tadi, kalau ingin bersabar dalam ketaatan dalam hal ibadah, maka hendaknya kita senantiasa mengingat-ingat bahwa Allah akan memberikan balasan berupa kebaikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kalau ingin memiliki sifat sabar, terutama kali ini sabar dalam menghadapi bala atau ujian, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yaitu wa yatadzakkaru anna aqdarallahi jariyah, bahwa hendak seorang muslim kalau ingin bisa bersabar dalam ketika menghadapi musibah atau ujian, hendaknya seorang muslim itu ingat bahwa takdir Allah itu pasti akan berjalan, takdir Allah itu pasti akan berlaku gitu. Wa anna qada'ahu ta'ala adlun, dan bahwa ketentuan, keputusan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah itu selalu adil, selalu adil. Maka dengan kita senantiasa mengingat seperti ini, semoga kita bisa memiliki seorang sifat sabar ketika menghadapi ujian, yaitu kita senantiasa mengingat bahwa takdir Allah pasti berlaku dan ketetapan Allah itu pasti adil, tidak zalim sama sekali. Maka inilah 3 cara untuk bisa memiliki sifat sabar. Dan sekali lagi kami ringkas, sabar kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi adalah sabar memaksa diri untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar adalah menahan diri dari maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menahan diri untuk tidak mengeluh ketika mendapat ujian atau bala. Nah, untuk bisa mewujudkan 3 sabar ini, yang pertama kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang pertama hendaknya seorang muslim mengingat bahwa
Allah akan memberikan balasan berupa kebaikan bagi orang yang melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang muslim selalu ingat janji Allah untuk orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang muslim senantiasa ingat bahwa takdir Allah itu pasti berlaku, dan ketentuan Allah, keputusan Allah kepada diri kita itu selalu adil, tidak pernah zalim kepada hambanya. Dengan begitu semoga kita bisa memiliki sifat sabar. Inilah diantara pelajaran penting, poin-poin penting dari kitab Minhajul Muslim tentang sabar. Kemudian di bagian kedua dari pembahasan ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juga membahas tentang ihtimal. Apa itu ihtimal? Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kenapa sabar disandingkan dengan ihtimal? Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, al-ihtimalu ada fahuwa as-sabru walakinnahu asyakku. Ihtimal itu sabar, tetapi ihtimal itu lebih sulit daripada sabar. Sekali lagi, ihtimal itu adalah sabar, tetapi ihtimal itu lebih sulit daripada sabar, artinya tingkatannya lebih tinggi daripada sabar. Nah, apa yang dimaksud dengan ihtimal? Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, haqiqatuhu an yu'da muslimu fi dzatillahi ta'ala fayasbira wa yatahammala. Sejatinya seorang muslim itu apabila dia mengalami gangguan ketika dia sedang melakukan aktivitas di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayasbira wa yatahammala, hendaknya dia memiliki sifat sabar ketika diganggu saat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, hendaknya dia yatahammala ihtimal. Sering diartikan dengan tahan banting, tahan uji, tapi kita nanti saja mengartikannya. Ihtimal dulu definisinya seperti ini, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ihtimal yaitu la yarudda sayyi'ah bi ghairil hasanah. Ihtimal itu satu, tidak membalas kebaikan kecuali dengan kebaikan. Ini yang dimaksud dengan ihtimal. Yang nomor satu, tidak membalas keburukan, tidak membalas kejahatan kecuali dengan kebaikan. Ini ihtimal definisi yang pertama. Kemudian yang ihtimal definisi yang kedua, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yaitu wala yang tiki malidatihi, tidak membalas gangguan yang menimpa dirinya pribadi. Tidak membalas gangguan, tidak melakukan aksi balas dendam jika gangguan itu tertuju kepada dirinya. Jika gangguan itu sekedar ditujukan kepada diri kita, maka kita tidak membalas, tidak melakukan aksi balas dendam. Itu dimaksud dengan ihtimal. Kemudian yang ketiga, definisi sabar, definisi ihtimal yaitu la yata'atsara li syahsiyatihi, tidak mendahulukan ego kita, tidak mendahulukan egoisme kita. Itu yang dimaksud dengan ihtimal, yaitu dengan syarat madza fisabilillah, tidak mendahulukan ego kita selama kita melakukan sesuatu fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seseorang itu tidak membalas kebaikan, tidak membalas keburukan dengan kebaikan, dengan seseorang itu membalas keburukan dengan kebaikan, dengan seseorang itu tidak melakukan balas dendam atas gangguan yang ditujukan kepada dirinya, dengan seseorang muslim itu tidak mendahulukan egonya ketika melakukan ketaatan di jalan Allah, maka kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi,
mu'tiyan ila mardotillah. Hal itu akan mengantarkan seseorang kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ihtimal. Kesimpulannya, ketika mengakhiri pembahasan masalah sabar dan ihtimal ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, Ya'ishul muslimu, hendaknya seorang muslim itu hidupnya, jalan hidupnya yang pertama sobiron. Hendaknya seorang muslim itu jalan hidupnya dengan penuh kesabaran. Kemudian yang kedua, muhtasiban, hendaknya dia senantiasa muhtasiban, yaitu mengharap ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang muslim itu jalan hidupnya mutahammilan, tahan uji, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dia membalas keburukan dengan kebaikan. Dia tidak melakukan balas dendam jika gangguan itu ditujukan kepada dirinya, bukan ditujukan kepada Allah atau Rasulnya. Kemudian tidak mendahulukan egonya, itu ihtimal. Jadi kemudian kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, hendaknya seorang muslim itu jalan hidupnya la yashku wala yatasakhatu, tidak mengeluh dan tidak marah-marah. Kemudian yang kelima, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, la yadfa'ul makruha bil makruh, tidak membalas sesuatu yang tidak disukai dengan sesuatu yang tidak disukai. Walakin yadfa'u sayyi'ata bil hasanati, tetapi hendaknya seseorang muslim itu membalas sesuatu yang buruk dengan kebaikan. Kemudian yang terakhir, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika membahas masalah sabar dan ihtimal tadi, beliau mengatakan hendaknya seorang muslim itu jalan hidupnya wa ya'fu, memaafkan, wa yasbiru, memiliki sifat sabar, wa yakfiru, dan memberikan ampunan kepada orang yang telah berbuat buruk, mengganggu dirinya secara pribadi, bukan mengganggu Allah, bukan mengganggu Rasulullah, bukan menghina agama Islam. Demikian, semoga bermanfaat ringkasan poin-poin penting dari kitab akhlak. Di dalam kitab Minhajul Muslim ada dalam akhlak sabar dan ihtimal. Kalau boleh kami ringkas sekali lagi, sabar itu yang pertama memaksa diri untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar itu menahan diri dari maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sabar itu adalah menahan diri dari mengeluh ketika menghadapi bala atau ujian atau musibah. Caranya mewujudkan tiga ini bagaimana? Yang pertama, kalau ingin sabar dalam masalah ibadah dan taat, maka hendaknya seorang muslim itu senantiasa ingat bahwa Allah menjanjikan balasan kebaikan kepada orang yang melakukan ketaatan. Jika seseorang ingin mewujudkan sifat sabar dalam menghindari maksiat, maka hendaknya seorang muslim tadi senantiasa ingat bahwa Allah menjanjikan balasan azab bagi orang yang melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, jika seorang muslim itu ingin memiliki sifat sabar dalam menghadapi bala atau ujian, maka hendaknya seorang muslim itu menyadari, mengingat bahwa takdir Allah itu pasti berlaku dan ketetapan Allah itu pasti adil, tidak pernah zalim. Kemudian ihtimal yaitu sabar tetapi lebih sulit daripada sabar itu sendiri, itu namanya ihtimal. Ihtimal itu apa? Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, tidak membalas keburukan kecuali dengan kebaikan.
kemudian tidak membalas dendam jika gangguan itu diarahkan kepada dirinya secara pribadi. Kemudian yang ketiga, tidak mendahulukan ego ketika melakukan amal di jalan Allah. Karena hal itu bisa karena dengan melakukan ihtimal ini seseorang mu'diyan ila mardotillah, akan bisa mendapat keridhaan dari Allah. Dan yang terakhir, hendaknya seorang muslim itu jalan hidupnya yang pertama sobiron, memiliki sifat sabar, muhtasiban, mengharap pahala dari Allah, mutahammilan, memiliki menerapkan sifat ihtimal, tidak atau ihtimal sekali lagi adalah membalas keburukan dengan kebaikan, tidak membalas dendam jika gangguan itu diarahkan kepada dirinya secara pribadi, kemudian tidak mendahulukan ego ketika melakukan amal fisabilillah. Kemudian kata keempat, hendaknya seorang muslim itu la yashku wa la yatasakhotu, tidak mengeluh, tidak marah-marah. Kemudian yang kelima, hendaknya seorang muslim itu la yadfa'ul makruha bil makruhi, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin yadfa'u sayyi'ah bil hasanati, tapi hendaknya dia membalas keburukan dengan kebaikan. Wa ya'fu, dan memaafkan, wa yasbiru, dan bersifat sabar, wa yakfiru, dan bersifat pengampun. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.